Oke, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas soal OSN tingkat kota atau kabupaten tahun 2021 nomor 6. Nah, untuk pembahasan nomor 6 ini akan dibantu oleh saya, Josefani. Oke, nah di soal nomor 6 ini kita akan membahas mengenai soal biologi sel dan molekuler. Teman-teman bisa baca soalnya dan mungkin bisa pause videonya kalau misalnya masih membutuhkan waktu setelah saya selesai membacakan soal gitu ya. Jadi silakan di pause dulu videonya. Nah, pada soal ini diketahui bahwa PCR kuantitatif atau qPCR. Jadi qPCR ini merujuk pada kuantitatif PCR ya. Merupakan salah satu jenis PCR di mana hasil amplifikasi ekspresi gen dapat diukur oleh mesin menggunakan sinyal fluorescence. Jadi jika dikatakan sinyal fluorescence itu artinya adalah pendaran gitu ya. Jadi intensitas warna gitu ya, itu yang kita sebut sebagai sinyal fluorescence. Nah, setiap siklus PCR selesai, sinyal fluorescence mampu dimunculkan dari primer ya. Jadi ingat kembali istilah primer probe yang spesifik mengenali sequence tertentu. Jadi ketika disebutkan sebagai primer, hal itu merujuk kepada pembatas gitu ya, antara daerah tertentu pada segmen DNA yang akan diamplifikasi menggunakan metode PCR gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai primer. Dan ketika primer tersebut dipasangkan dengan probe gitu ya, primer yang dipasangkan dengan probe menunjukkan bahwa primer tersebut memiliki kemampuan untuk berpendar atau menghasilkan sinyal fluorescence yang tadi gitu ya. Nah, sinyal fluorescence yang digunakan pada qPCR dapat bervariasi sehingga qPCR dapat dilakukan untuk mengukur kuantitas. Jadi kuantitas itu artinya seberapa banyak beberapa gen sekaligus gitu ya. Jadi saya bisa mengukur nih berapa sih jumlah kopi gen tersebut yang diekspresikan gitu ya melalui metode qPCR. Nah, dalam hal ini ketika kita bicarakan diekspresikan berarti bicara ketika DNA tersebut sudah diubah menjadi RNA gitu ya. Nah, jadi berapa banyak sih jumlah RNA yang ada di dalam sel dalam waktu tertentu, itu yang kita sebut sebagai analisis ekspresi gitu ya. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh hasil qPCR dari beberapa gen, yaitu ada gen CD44, APOE, FZD1, dan GAPDH gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gen yang berbeda. Delta Rn gitu ya, delta Rn, ini delta Rn, silahkan dilihat di grafiknya, diketahui merupakan jumlah sinyal fluorescence yang dapat diproduksi pada waktu tertentu saat qPCR berlangsung gitu ya. Jadi berapa sih jumlah sinyal fluorescence yang diproduksi pada waktu tertentu saat qPCR berlangsung. Nah, CT ya, CT itu diketahui merupakan nomor siklus cycle ketika sinyal fluorescence terdeteksi oleh mesin ketika delta Rn menjadi 0,1. Artinya apa? Ketika dia mencapai batas fluorescensi 0,1, berapa sih siklus PCR yang dibutuhkan? Gitu ya. Berapa banyak siklus yang dibutuhkan untuk bisa mencapai nilai fluorescence tertentu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman jika ingin baca sendiri silakan di pause dulu videonya sebelum kita lanjut gitu ya. Nah, di sini juga dilampirkan grafik plot amplifikasi. Teman-teman bisa lihat ada warna hijau itu ternyata grafiknya GAPDH, warna biru itu ternyata CD44, warna orange itu APOE, dan warna merah itu FZD1 gitu ya. Dengan ternyata cycle-nya beda-beda nih. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada yang cycle GAPDH itu lebih rendah gitu ya. Jadi artinya waktu yang dibutuhkan ya, jumlah siklus yang dibutuhkan untuk mencapai delta Rn atau nilai fluoresensi tersebut itu lebih cepat gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menginterpretasikan data-data dari hasil amplifikasi plot ini. Oke, sekarang kita akan melihat pernyataan pada soal. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kalau di OSK itu bukan memilih. Jadi ada 4 pernyataan A, B, C, D. Teman-teman tidak diminta untuk memilih mana pernyataan yang benar. Tapi teman-teman di antara keempat pernyataan tersebut harus mendeterminasi tiap pernyataan itu benar atau salah.
gitu ya. Nah, jadi jangan lupa, saya masih sering menemukan ada beberapa siswa yang menduga kalau kita tuh harus memilih gitu ya, tapi bukan. Jadi tipe soal pada OSK, OSP, dan juga OSN Biologi itu teman-teman harus memilih apakah tiap pernyataan itu benar atau salah gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu pada yang pertama, nilai CT itu berbanding lurus ya, nilai CT itu berbanding lurus dengan jumlah salinan RNA pada sampel awal atau template gitu ya. Nilai CT berbanding lurus dengan jumlah salinan RNA sampel awal atau template gitu ya. Nah, kita lihat kembali pada grafik sebelumnya gitu ya. Mungkin teman-teman boleh back dulu kemudian di pause gitu. Nah, pada soal gitu ya, kita dapat melihat jumlah grafik yang memiliki nilai CT gitu ya. Nah, jadi ada nilai CT yang berbeda-beda gitu ya. Ada GADPH akan punya nilai CT yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Nah, nilai CT tadi berdasarkan soal merujuk kepada berapa banyak sih siklus yang dibutuhkan untuk mencapai nilai RN, nilai delta RN itu 0,1 gitu ya. Jadi berapa banyak siklus yang dibutuhkan? Artinya apa? Jika jumlah sampel mula-mula lebih banyak, maka untuk mencapai fluoresensi tersebut, siklusnya harus lebih sedikit, benar ya? Nah, kalau sekali lagi, saya ulangi, kalau jumlah awal itu banyak, jumlah sampel awal RNA banyak, maka ketika di PCR, jumlah siklus yang dibutuhkan itu hanya sedikit untuk mencapai fluoresensi tertentu, gitu ya. Jadi pernyataan ini salah. Kenapa? Nilai CT harusnya berbanding terbalik, gitu. Berbanding terbalik artinya apa? Semakin besar jumlah CT, maka konsentrasi awal dari sampel itu rendah. Tapi kebalikannya, jika nilai CT itu semakin kecil, berarti jumlah awal sampel itu semakin banyak. Nah, pernyataan ini, sehingga pernyataan pertama itu akan menjadi salah, gitu ya. Nah, untuk pernyataan kedua, sel yang dijadikan sampel memiliki ekspresi APOE lebih rendah daripada CD44. Nah, teman-teman boleh back lagi ke slide sebelumnya, di pause videonya, kemudian dilihat dari pernyataan sebelumnya, gitu ya, dari grafik sebelumnya. Di grafik tersebut ditemukan, ya, kita lihat, tadi kalau CT-nya rendah, ya, CT-nya rendah, berarti sampel awalnya banyak, gitu ya, sampelnya banyak. Sampelnya banyak. Sampel awal banyak. Sehingga apa? Sehingga teman-teman lihat mana yang nilai CT-nya lebih rendah. Dan dalam kasus ini, yang CT-nya lebih rendah itu adalah APOE. Ya, CT-nya lebih kecil daripada CD44. Nah, gitu. Sorry, saya kebalik ya. CT-nya APOE, ya, CT APOE itu lebih besar daripada CT dari CD44. Sehingga apa? Kalau CT-nya APOE lebih besar gitu ya, maka dia akan memiliki ekspresi yang lebih rendah, sehingga pernyataan ini bernilai benar gitu ya. Nah, konsentrasi primer probe dari gen GAPDH harus lebih rendah daripada gen FZD1. Nah, GAPDH ini adalah gen dengan CT paling rendah. Artinya apa? Artinya dia punya level ekspresi yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, CT-nya paling rendah, level ekspresinya paling tinggi. Nah, GAPDH sendiri merupakan salah satu gen yang paling banyak digunakan ketika qPCR. Fungsinya apa? Sebagai, ada istilah yang kita kenal sebagai housekeeping gene. Ini adalah gen yang secara aktif terus-menerus diekspresikan tanpa berhenti. Salah satunya adalah si GAPDH ini. Sehingga GAPDH ini harus memiliki konsentrasi primer probe yang lebih rendah. Kenapa? Karena jumlahnya akan sangat banyak. Jadi kalau kita kasih konsentrasi primer probe yang sama, justru nanti akan terjadi apa? Bias data gitu. Gitu ya. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Dan terakhir, campuran reaksi hasil qPCR masih perlu dielektroforesis, gitu ya, untuk memastikan sampel yang dianalisis mengandung RNA target. Nah,
Ingat, elektroforesis adalah ketika kita berupaya memisahkan DNA atau RNA berdasarkan ukurannya, gitu ya. Nah, perlu nggak di elektroforesis? Jawabannya sudah pasti tidak, gitu ya. Jadi tidak perlu di elektroforesis. Kenapa? Ya kalau kita berhasil PCR, berarti sequence-nya ada. Kalau sequence-nya ada, gitu ya, primer yang melekat pada sequence, maka akan terjadi amplifikasi, dan berarti template-nya pasti ada. Sehingga artinya apa? Sehingga kita tidak perlu elektroforesis lagi untuk memastikan apakah dia memiliki RNA target atau tidak, gitu ya. Jadi ketika terjadi amplifikasi sudah pasti ada RNA target kita, gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 6, teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.